balik lagi sama gua di R59 Racing Channel. Dan tentunya gua Ergus. Dan kali ini di belakang gua ada mekanik dari R59 yaitu Mas Suryo. Ya, Mas Suryo ini punya pengalaman yang mantap banget ya, dari balapan mau kelas nasional maupun internasional, ada semua pengalaman di sini. Oke, friend. Dan kali ini samping gua ini ada Honda EDV. Dan Honda EDV ini terinspirasi atau tahu bengkel R59 itu dari channel YouTube yang waktu lalu kita bikin, ya itu Vario 150 ya, yang menghabiskan dana kurang lebih 13,5 juta. Ini yang ini nih videonya nih. Ya. Jadi abis mereka melihat, customer ini melihat dan tertarik, tetapi dia punya budget yang terbatas, nggak seperti yang video sebelumnya. Istilahnya yang sebelumnya itu anak muda yang emosi ya. Kalau kali ini lebih ke kepuasannya sendiri gitu. Dia pengen tampilannya tetap standar, tapi memiliki tarikan yang enak dipakai riding. Terus diskusi sama mekanik, diskusi sama Mas Suryo, akhirnya sepakatlah untuk part-part apa saja yang diganti di motor ini gitu. Nah, kita sama-sama bedah yuk apa saja yang diganti untuk motor ini, dan yang pasti biayanya ini jauh lebih murah dibandingkan yang sebelumnya. Ini bisa dikatakan hampir 50% ya lah, 50% atau 60% dari biaya yang kemarin. Oke. Nah, yang pertama seperti biasa untuk mempermudah bikin enak tarikan itu paling mudah itu adalah bore up ya. Jadi bore up kita pakai produk dari BRT. Ini produknya ini dari BRT, kita pakai yang seramik, terus pistonnya yang mentah atau yang flat ya. Nah, kenapa pakai yang flat? Agar memudahkan kita untuk mengatur kompresi. Dan ini salah satunya yang kita udah kerjakan ya, udah dibubut ya. Udah dibubut, dibikin seperti ini, tinggal kita mengukuran kompresi gitu. Jadi selain kompresi, dengan piston yang flat, kita juga punya keuntungan yaitu bisa mendesain dome ya, mendesain kepala piston itu mau berbentuk seperti apa, itu bisa menyesuaikan seleranya kita masing-masing. Oke, nah sebelumnya yuk kita tanya ini sama mekanik kita, Mas Suryo. Ya. Mengenai kompresi motor ini, dibikin dome. Terus ini targetnya atau rencananya mau dibuat kompresi berapa? Untuk target kompresinya mau kita buat 12,2. 12,2 ya. Untuk targetnya. Targetnya 12,2. 12,2. Pistonnya kita kasih 1 mili. 1 mili ya? Ya, oh iya, untuk diameter piston ini sendiri ukuran berapa Mas Suryo? Pistonnya ukuran 63. 63 ya? Ya. Pistonnya forging? Forging, dia set. Oke, dan ini dibikin mendem 1 mili? 1 mili. Tujuannya supaya apa sih Mas Suryo? Biar nggak terlalu cepat panas, karena dia buat harian. Karena buat harian ya? Biar awet. Oke, jadi sama Mas Suryo ini targetnya adalah 12,2 rasio kompresinya, dan pendem pistonnya ini 1 mili. Itu untuk menghindari atau membuat mesin ini tidak terlalu panas ya jika dipakai riding jalan jauh gitu. Oke, terus lanjut Mas Suryo, ini ya. lagi diapain ini? Tadi skir ini. Lagi disekir ya? Ya. Supaya apa? Biar dia si klepnya itu nggak rembes. Nggak rembes. Oh, biar rapet ya. Biar apa, nggak ada kebocoran bahan Betul. bakar atau pembuangan gitu ya. Ya. Terus selain diskir diapain lagi Mas? Untuk lubang air radiatornya kita las biar dia lebih kecil. Karena untuk packing bore up itu biasanya dia lubang packingnya lebih kecil dari lubang standar. Oke, ini ya perbandingannya. Oke, nih friend, kalian boleh lihat sini friend. Ini buat masukan ya. Jadi buat siapapun, mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat kalian-kalian yang suka modif sendiri di rumah. Jadi packing standar itu memiliki lubang yang lebih besar. Nah, bandingkan dengan packing yang bore up, dia lebih kecil. Kenapa? Karena diameter ininya, bore up itu pistonnya lebih besar, ini lebih kecil, jadi memiliki space lebih besar. Nah, untuk menghindari kebocoran, Mas Suryo memakai solusi seperti ini. Ini friend, kalian harus lihat. Nah, Kecilin dia. jadi lubangnya ditutup dulu Mas Suryo. Ditutup, dilas, tutup rapet. Ditutup rapet, dilas. Pakai Packing ini. Ya. Nah, kita tandain Tandain. mana yang mau dilubangin.
Pakai ukuran berapa ini Mas Siro? Ini kisaran 4 mili. 4 mili? 3,5 lah. Nah, pengen tanya, kalau misalkan blok borap, setiap blok borap itu packingnya ukurannya sama apa berbeda-beda? Setiap packing pasti ini udah dikecilin. Beda-beda ya? Iya, beda. Pasti ini lubangnya lebih kecil dari Aslinya? aslinya. Aslinya lebih gede, Lebih besar? Iya. Oke. Ya jadi- biar nggak si air itu nggak mudah nyebrang. Ya, oke, jadi supaya nggak mudah nyebrang, nggak kemana-mana lah masuk ke Ya. mesin. Oke, ini sangat berguna banget ya. Itulah kenapa mekanik R59 itu memiliki pengalaman ya. Jadi kita juga pengerjaannya detail dan kita juga nggak bisa diburu-buruin karena kita ingin memuaskan konsumen. Oke, Mas Yuryo, lanjut terus setelah itu. Setelah itu Apa lagi yang dilakukan di cylinder head ini? cylinder head saya porting, polish Porting polish, untuk biar dia kerjanya lebih sempurna, masuk bahan bakarnya, bahan bakarnya lebih banyak, lebih sempurna. banyak, dan exhaustnya juga. Exhaustnya juga kita porting juga. Oke, terus ini kan rencananya kan motor ini knalpotnya standar nih. Knalpotnya dia udah racing. Oh, udah disiapkan racing. udah Oke, disiapkan jadi sama udah dia. disesuaikan juga Udah ya. disesuaikan sama ukuran ini. Oke. Oke, lanjut Mas Suryo. Siap. Lanjut. Jadi ada informasi yang bagus banget ya, friend. Ya kalian bisa berguna. Jadi buat kalian yang suka bore up, ada baiknya untuk selalu ngecek lubang-lubang packing ini. Karena kalau ini main asal pasang, itu menyebabkan air itu masuk ke ruang bakar dan akan bisa mesin bermasalah. Oke, friend, lanjut. Nah, setelah di porting, bore up, tentunya juga kita membutuhkan suplai udara yang lebih kuat. Nah, untuk itu dipercayakan dengan throttle body dari 4S1M ya, untuk PCX ukuran 32 mili. Oke, ukuran 32 mili. Nah, ini untuk mendukung mengoptimalkan kebutuhan mesin yang sedang dikerjakan. Dan ini juga ini 32 dilengkapi dengan TPS. Ya. Nah, TPS untuk EDV atau PCX 150 itu bisa menggunakan TPS-nya Sonic atau GTR 150 ya. Jadi ini punya Sonic GTR 150, bisa diaplikasi di sini. Nah, ini pasang. Nah, TPS ini gunanya adalah untuk membaca bukaan gas ya. Jadi responnya dia itu lebih baik daripada aslinya, dan udah banyak banget yang pakai, dan ini memang hasilnya mantap. Oke, ini TPS-nya, throttle body-nya, dan tidak juga lupa juga untuk menyesuaikan bore up, porting. Kita juga mengganti camshaft-nya menggunakan BRT. BRT atas permintaan konsumen kita memakai T2. Tune up ya, T2 gitu. Nanti pemasangannya kita juga akan coba di dial ya, menggunakan dial. Setelah ukur kompresi menggunakan dial untuk mencari ukuran yang pas, yang ideal agar powernya nanti keluar dengan sempurna. Nah, camshaft udah, blok bore up udah, head udah, throttle body udah. Tentunya belum cukup kalau belum mengganti ECU. Kali ini konsumen saya memilih ECU dari BRT menggunakan Junken 5 Racing Turbo gitu. Jadi kalau BRT itu dia ada dua ya. Satu ini ECU, satu ini adalah T-box. T-box ini untuk membaca sensor-sensor yang ada di motor EDV ini. Jadi cara pasangnya, yang satu di jumper ke ECU standar, yang satu di jumper pakai ECU Racing gitu. Kita udah punya data standar motor ini. Nanti hasilnya bagaimana kita lihatin sama-sama, sama bagaimana sih komen dari konsumen kita lihatin juga sama-sama setelah motor ini selesai. Oke, friend, pantengin terus ya channel kita.
tadi udah lihat proses pemasangannya, tapi sebelum motor ini dibawa, kita harus running dulu, dan habis running kita mau tes dyno. Nah, kebetulan hari ini yang empunya motor ini datang ke bengkel untuk memantau motor kesayangannya. Yuk kita tanyain yuk. Om, Ya. apa kabar Om? Baik, baik. Baik, Ya. perkenalan dulu Om namanya buat friend-friend saya. Oke. Halo semuanya, saya namanya Hendro. Ya. Tinggal di mana Om? Tinggal di dekat-dekat sini. Dekat-dekat Pamulang. sini, Pamulang ya? Iya. Nah, ini kalau boleh tahu Om, sebelumnya tahu R59 itu dari mana sih Om? Nah, tahu R59 itu dulu dari media sosial sih. Media sosial ya? Hmm. Oke, terus? Instagram, dari channel YouTube-nya. Channel YouTube-nya juga. Wah, makasih loh Om. Padahal Iya. channel YouTube kita baru banget loh Om. Baru, iya, makanya. Baru banget ya makanya. Dan ya begini nih kita, maksudnya ya ala kadarnya aja Om. Oh, udah oke ini. Udah oke ya, makasih Om. Udah. Terus Om. Nah dari situ Om kepingin motornya dimodifikasi. Nah itu kenapa sih Om pengen dimodifikasi Om? Oh, oke. Jadi awalnya beli motor ini kan karena ngelihat desainnya yang semi adventure, beda Ya. dari Matic yang kebanyakan. lain. Ya. Setuju Om. Motor saya Ya. juga sama soalnya. Oh, gitu. Ya. Ya. Nah, terus performa biasa-biasa aja. Ya, kan? setuju. Nah, jadi waktu itu sebelum saya modif besar di mesin, saya modif CVT. CVT bagian kiri. Kirian lah istilahnya ya, kirian, kan. ya. Oke, udah saya modif semuanya. Ternyata oke, akselerasi ada peningkatan, Ya. ya kan? Tetapi buat top speed putaran atas masih kurang. Masih kurang. Nah, Ya, gitu. Walaupun di motor emang buat harian sih. Ya. Gitu. Ah. Tapi saya merasa kurang nih buat Merasa power kurang. atasnya. Ah. Udah. Mau nggak mau harus mesinnya. Harus mesinnya ya. Emang sebelumnya mungkin dari masa sekolah emang udah hobi sama motor kali ya Om? Iya sih. Iya ya. Udah hobi dari motor. Dari kapan Om hobi motor itu Om? Jadi dari SMA lah. Dari SMA ya. Oke. Dan Cuman sekarang- baru buat mau modif ya belum lama-lama ini. belum lama-lama ini ya Om. Nah kalau boleh jujur Om, terinspirasi dari video R59 Racing yang mana Om? Kalau terinspirasi saya dari yang episode Vario kalau nggak salah. Oh, episode Vario yang judulnya Anak Muda Emosi ya. Menghabiskan uang 13,5 juta. Wah. Bukan? Iya kayaknya sih. Itu kan Oh, Vario yang warna abu-abu. lupa saya Pak. Lupa ya? Oh. Oke Om, oke. Gitu. Jadi itu ya. Oke, ya motornya ini udah selesai nih Om. Ya. Cuman masih ada satu final lagi, yaitu pengetesan dyno. Ya. Cuman kan berhubung ini motornya masih mesinnya baru dinaikin, semuanya masih pada baru, kita butuh penyesuaian kan. Jadi biarkan kita handle dulu, mungkin besok baru kita bisa dyno. Oke. Ya, Om, ya. Siap. Dan besok baru bisa diambil Om. Ya. Saya nggak buru-buru. Nggak buru-buru ya? Yang Oke. penting hasil maksimal. Ya oke, yang penting hasil maksimal. Siap. Sebelumnya makasih banyak nih Om atas Siap. kepercayaannya kepada kami R59 Racing untuk memodifikasi mesinnya. Mudah-mudahan besok kita lihat hasilnya sama-sama dan nggak mengecewakan. Iya. Dan yang paling penting semoga awet Om. Itu dia. Iya, karena itu merupakan sebagai tanggung jawab kita juga tuh Om. Kita memodifikasi mesin, ya kita harapkan juga usia pakai yang Ya. long term lah. Iya. Siap. Oke Om. Oke. Oke, friend, kalau gitu tetap saksiin terus. Kita lihat hasil dynonya nanti. Dipantengin terus video kita. Sama kita tunggu testimoni dari Om Hendro. Oke. Oke, Ya. ciao. Oke friend, setelah kita melihat prosesnya nih, prosesnya cukup panjang ya Om ya. Bersabar nih di sini nungguin ya. Karena kita itu pengerjaannya detail Om. Detail kita cek satu persatu, dari kompresi juga kita ukur, camshaft juga kita dial, terus kita melakukan setting di atas dyno untuk menemukan
AFR yang baik lah, air fuel yang baik nih, gitu. Menurut Om gimana nih Om setelah melihat proses kerja kita di R59 Racing, dan ini hasilnya ada perbedaan kurang lebih sekitar 7,2 horsepower ya dari spesifikasi standar, mesin standar atau aslinya, gitu. Ya kalau saya pribadi sih ya puas, ya cukup puas dengan cara kerjanya para mekanik dari 9 ini. Terima kasih nih Om. Detail ya. Rapi, bersih. Kalau ekspektasi saya buat hasil dari upgrade ini sih, ngelihat di dyno itu cukup puas sih, Cukup puas ya? segitu ya. Dengan kenaikan segitu ya. Spesifikasi yang ada di sini cukup puas ya. Ya menurut saya juga ini modifikasi yang cukup sederhana ya Om ya. Kita cuman bore up, ganti camshaft, terus tassel body sama ECU. Ya sebenarnya itu masih banyak lagi yang bisa kita garap, tapi balik lagi kita kan tanya kebutuhannya itu untuk apa. Itu kalau memang untuk harian gitu, kita juga nggak menyarankan untuk yang di full kan, karena semakin besar horsepower otomatis juga ketahanan mesin itu sendiri atau part itu sendiri juga pasti akan lebih berkurang short gitu lah, lebih pendek Om, karena semuanya dipaksa. Ya mudah-mudahan sih ini awet. Terus sekarang kan nih kita melihat di atas dyno, saya pengen Om nyobain di atas motor, cobain jalan gitu sambil memberikan komentar perbedaannya sebelum dikerjakan sama R59 dan setelah dikerjakan. Sambil diberitahukan buat friend-friend saya di YouTube biar tahu Om. Siap. Oke, kalau gitu friend, kita langsung aja biar Om nyobain motornya. Siap. Saya mau nyobain motor saya yang habis digarap di R59. Bagaimana kesan-kesannya saya pakai motor ini yang sudah digarap. Kita coba akselerasinya. Nah, jalan masih rame. Tarikannya kayak di jambak janda. Lagi. Oke. Beda banget sama motor standar ini. Sekarang rasanya benar-benar tarikannya oke banget nih. Akselerasi dari 30 ke 100 cepet banget, peningkatannya jauh. Oke lah pokoknya lah R59 lah. Thank you udah ngebuat mesin motor saya jadi begini. Oke friends, tadi motor Redivy-nya udah dicobain sama Om Hendro. Kita tanyain aja langsung nih, Om, gimana Om? Tadi habis nyobain gas-gas tipis sih. Gimana tuh Om? Ekspresi apa namanya? Sesuai ekspektasi sih. Sesuai ekspektasi ya. Walaupun tadi emang belum maksimal karena kondisi jalan. Ya. Cuman yang pertama dirasain adalah akselerasi udah pasti meningkat jauh banget. Jauh banget ya? Jauh banget. Oke. Ngisi terus, kira-kira tadi kalau ngeliat di speedo sekitar dari 20 km ke 100 tuh
cepet bang. Cepet banget ya, jadi dari 20 ke 100 cepet banget ya? Cepet banget. Oke, jadi secara keseluruhan gimana nih Om? Dari angka 1 ke 10, Om kasih angka berapa buat R59 dan kerja tim kita nih di R59? 9,5. 9,5. Wah, 9,5. Mantap, Ren. Tapi kita harus nyari lagi nih 0,5-nya kira-kira apa ya? Ntar kita kulik, Ren, apa lagi nih, Ren. Oke, Om. Oke, cakep banget. Secara keseluruhan, oke Om. Oke, Puas ya, Om. Puas. Ya, kita juga ngerjain motor ya, jadi juga seneng Om. Ekspresinya pemilik motor, Om Hendro merasa puas, ya kita juga bahagia, ikutan bahagia Om. Ya paling ini kan motor udah dimodifikasi nih. Ya paling nanti karena ini baru mungkin 2 minggu pertama olinya diganti ya Om. Oke. Olinya diganti, terus ya kedepannya rutin aja. Ya perawatan normal aja, rutin aja. Rutin aja. Sama kita harus memperhatikan oli sih yang paling penting. Itu aja. Gitu. Oke. Siap. Mantap ya Om. Mantap banget. Mantap. Puas. Tarikannya satu lagi. Tarikan di jambak janda. Itu menjadi ciri khasnya R59 gitu ya Om. Ya, thank you banget Om udah mau bawain ditarik di jambak jandanya. Terus terima kasih udah mampir-mampir ke R59. Mudah-mudahan terus berkomunikasi walaupun sekedar say hello. Nggak apa-apa Om di sini sharing-sharing. Semoga motornya awet juga. Kalau gitu kita pamit ya Om sama friend-friend saya. Terima kasih buat friend-friend semua yang udah nyaksin video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Dan kalau kalian ingin bikin motor di R59, terus ada request pengen bikin konten, silakan. Kita akan bikinin dan apa adanya ya Om. Ya, Polos-polos aja kita. Oke friend, saya Ergus dan di samping saya Om Hendro mengucapkan pamit diri. Bye-bye.